Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara gak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Bilang sama orang tersebut, saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, haleluya. Yuk cari yang rada ngantuk saudara. Bilang saya senang duduk di samping kamu. Kalau gak kenal salam aja saudara. Doa saya saudara yang single hari ini pulang jadi ganda campuran. Semua yang single boleh katakan amin, puji Tuhan. Saya sedang memulai sebuah serial khotbah yang baru. Dan ini cukup unik kalau saya boleh sedikit memakai gaya orang karismatik. Saya menyiapkan khotbah yang lain Pak Bu. Saya biasanya hari Senin sudah mulai belajar nyiapin khotbah. Tapi khotbah hari ini saudara judulnya adalah A Vision from God. Sebuah visi dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menaruh di hati saya berusaha mencari khotbah yang lain. Karena sebagai pendeta saya sedikit berargumen sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, khotbah visi itu biasanya akhir tahun. Khotbah tentang visi itu biasanya awal tahun. Kalau di khotbah di ending kayak begini kayaknya kurang pas deh. Tapi saya berusaha mencari bahan khotbah yang lain, belajar yang lain. Dan saya udah lama jadi pendeta, Pak Bu. Saya jadi pendeta kurang lebih udah 2000 tahun yang lalu, Pak Bu ya. Jadi satu angkatan sama Tuhan Yesus, saudara. Jadi saya nyoba nyiapin khotbah yang lain. And as always sebagai tawanan roh, nggak bisa, nggak dapat khotbahnya jadi, tapi feel-nya nggak dapat. Hari ini kita akan belajar. Ini menjadi sebuah seri khotbah selama 1 bulan ke depan. Saudara yang tertarik ingin belajar mengenai visi dari Tuhan, apa yang ingin saudara dapat dari Tuhan, dan apa yang Tuhan ingin berikan saudara. Ada 3 hal. Sama-sama bilang sama saya 3 hal. Ada 3 hal yang Tuhan berikan dan 3 hal ini yang paling penting bagi orang percaya. Ada 3 hal. Yang pertama yang Tuhan berikan sebagai orang percaya, yang pertama adalah salvation, keselamatan. Itu Tuhan berikan kepada setiap orang di tempat ini. Colek kiri kanan saudara, bilang kita orang yang diselamatkan. Yang kedua yang diberikan Tuhan kepada kita adalah Holy Spirit atau Allah Roh Kudus. Colek kiri kanan saudara, bilang ada Roh Kudus dalam diri kamu. Ada yang kayaknya di antara belum gajian sama ngantuk sama lapar gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir yang Tuhan berikan kepada each one of us, setiap kita adalah personal vision. Visi yang personal setiap saudara di tempat ini. Mari kita buka dasar firman Allah, Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 dan ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan ke-16. Kitab Mazmur ditulis oleh orang Jawa, namanya Mazmur, istrinya Mbak Mur. Oke, gak lucu gak apa-apa saudara. Namanya usaha saudara ya. Yuk kita kasih tepuk tangan biar rame gereja ini saudara. Di atas kepala give a big hand for God. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Puji Tuhan, saya baca 13, saudara 14, demikian seterusnya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14, saudara silakan. Ayat yang ke-15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku di tempat yang tersembunyi dan aku direkam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Belum ada USG saudara, belum ada USG, tapi Daud sudah dapat melihat ada bagian-bagian tubuhku ditenun selagi bakal anak. Masa itu belum ada USG saudara. Ayatnya yang ke-16 sama-sama kita baca. 3, 2, ya, matamu dan dalam kitabmu semuanya itu hari-hari yang akan sebelum ada satupun daripadanya. Sama-sama bilang sama saya, dalam kitabmu. Kurang semangat saudara, ini kenapa belum gajian atau bagaimana saudara? Yuk lebih semangat lagi, sama-sama bilang sama saya, dalam kitabmu. Sama-sama bilang sama saya, tertulis hari-hari. Sama-sama bilang sama saya, sebelum ada satupun.
Daud sudah menyadari dengan sangat baik bahwa ada visi Tuhan dalam hidupnya. Daud sudah menyadari dengan sangat baik bahwa ada sesuatu. Di titik ini Tuhan membuat Daud sadar akan tujuan hidupnya. Daud menyadari bahwa jauh sebelum dia terlahir di dunia, Tuhan telah menetapkan dirinya untuk menjadi sesuatu. Daud menulis di dalam kitabnya bahwa mata Tuhan telah melihat berpuluh-puluh tahun ke depan. Bahkan ketika dia masih belum dibentuk, Tuhan telah menulis rencana dan tujuan yang indah, rencana yang dahsyat dalam kehidupan Daud. Oleh karenanya, setiap saudara di tempat ini, baik tua, muda, pria, wanita, educated, non-educated, Allah telah melihat hari-hari depan dalam setiap hidup saudara. Dan kabar baiknya, hari-hari tersebut indah, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Yang percaya boleh bilang amin dan kasih tepuk tangan. Semakin keras tepuk tanganmu, semakin percaya engkau dengan janjinya. Katakan amin. Ya, Daud sudah tahu, Pak, Bu. Daud sudah ngerti yang people, anak-anak muda. Daud sudah punya visi ke depan. Karena orang hidup yang tanpa visi, hidup tanpa visi dari Tuhan. Yang pertama saya catat, orang yang gak punya visi dari Tuhan, hidupnya akan mencoba membuat visi sendiri. Kalau kita gak punya visi yang datang dari Tuhan, kita akan buat visi sendiri. Betul apa tidak? Dan kabar buruknya, kita gak tahu masa depan, Pak. Kita nggak tahu masa depan, Bu. Visi yang saudara buat belum tentu cocok untuk masa depan. Visi yang saudara bikin belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di masa depan. Ada jemaat saya layani, dia bikin visi, usia segini dia keluar dari kantornya, dia bikin usaha. Dan benar, dia keluar dari kantornya, dia bikin usaha, udah disewa alatnya, tempatnya, udah dibeli. Dia pikir 2 tahun cuan kembali. You know what? Covid datang. 2 tahun bukannya cuan, bangkrut. Ini diam semua, bangkrut apa gimana, saudara? Dia datang sama saya. Pak, saya nabung, Pak, kerja mati-matian. Saya buka tempat gym. Udah sewa di mall. Semua alat, bayar pakai termin. Saya bikin visi. Dalam 2 tahun kembali. 3 tahun sisa, tinggal cuan doang. Saudara kalau nggak punya visi dari Tuhan, saudara akan buat visi sendiri. Dan celakanya visi yang saudara bikin sendiri, sepintar apapun engkau, kita nggak tahu ada apa di masa depan. Betul apa tidak? Yang kedua, memang jemaat yang jam 11.30 ini jemaat yang rada pendiam. Nggak apa-apa, saudara diam saja terus sampai Tuhan datang kedua kali. Pokoknya saya akan terus khotbah. Semakin kau diam, semakin gue juga diam. Yang kedua, kalau kita nggak punya visi dari Tuhan, ini yang suka terjadi sama anak-anak muda. Kita akan hidup mengalir apa adanya. Kalau kata orang Jaksel, kue sera. Apa yang terjadi? Terjadilah. Ada lagunya tuh. Apa yang terjadi? Jangan pura-pura gak tahu lah. Terjadilah yang ku tahu Tuhan punya. Oke, mantap. Masalahnya kalau kita hidup mengalir apa adanya, maka hidup kita akan mengalir seperti air. Dan masalahnya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, tinggi ke rendah. Orang yang hidupnya mengalir aja gak akan naik tapi turun. Orang yang hidupnya mengalir saja, air itu dari tempat ke tempat rendah. Jangan percaya orang yang bilang udahlah hidup ini mengalir aja. Kalau engkau di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan, do it, lakuin. Tapi di dalam setiap saudara ada visi yang Tuhan taruh. Amin. Apa visinya, Pak? Jangan tanya sama saya. Tanya sama yang menciptakan engkau. Even your mom, your dad, bahkan orang tuamu, bahkan mungkin gak tahu. Tapi Tuhan taruh itu di setiap saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya sudah 70 tahun. Pak Pendeta telat 30 tahun. Bapak Ibu tahu Kolonel Sanders? Yang jualan kuaci di depan. Kolonel Sanders itu penemu KFC.
Jagonya ayam. Ayam yang lain gak ada yang jago. Cuman ayam dia yang jago sendirian. Hampir di usia ke-70 tahun, dia memulai KFC. Visi yang dari Tuhan, tidak ada kata terlambat. Makanya saya akan mengajar saudara hari ini, biar saudara tahu. Agar pulang dari tempat ini, engkau bisa bertanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari saya? Amin. Semenjak hari ini, doa saya kalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kuasa yang dahsyat di dalam diri saudara akan mengubah hidup saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Saya tulis dalam slide saya, a person without vision is a slave to their reality. Seseorang yang tanpa visi dari Tuhan akan menjadi budak atas realitas dalam kehidupannya. Siapa contohnya? Tuhan memberikan visi kepada Yusuf. Kalau tanpa visi dari Tuhan, Yusuf di penjara akan marah-marah sama Tuhan. Betul apa tidak? Apa yang membuat Yusuf tetap sabar di penjara? Karena Yusuf melihat a bigger picture. Yusuf melihat visi yang besar. Visi apa sih Pak Pendeta? Visi itu kalau kita lewat ada orang banyak kita bilang visi. Bodoh amat. Visi adalah melihat melampaui hambatan. Visi adalah melihat melampaui tantangan. Visi, bedakan mata dengan visi. Mata hanya melihat apa yang di depan, tapi visi melihat jauh ke depan. Mata melihat kemiskinan, visi melihat ada terobosan. Amin. Mata melihat tantangan, visi melihat ada mukjizat. Mata melihat kekurangan, visi melihat ada kemenangan. Mata saya melihat jemaat yang hari ini pendiam, visi melihat banyak masalah mereka. Ya. Ada kalanya khotbah slice of life hari-hari. Ada kalanya khotbah pengajaran. Dan ada kalanya as a pastor khotbah memberikan a direction. Dan khotbah hari ini adalah to guide you. Untuk mendirect saudara. Agar engkau tidak kejar visi orang. Engkau enggak hidupin visi orang. Tapi engkau hidupin visi yang Tuhan taruh. Jangan takut. Kalau Tuhan yang taruh, Dia yang akan bekerja menjadikan itu kenyataan dalam hidup saudara. Yang membuat Yusuf kuat di penjara karena visi yang dari Tuhan. Yang membuat Abraham tetap percaya bahwa istrinya akan melahirkan keturunan. Karena Tuhan bilang sama Abraham, kenapa Tuhan suruh Abraham? Abraham keluar dari rumahmu. Dan Tuhan bilang apa? Pandanglah bintang lihatlah pasir Kenapa? Karena Tuhan meminta Abraham untuk berimajinasi. Iman itu berimajinasi, Pak. Iman itu berimajinasi. Iman itu mereka-rekakan yang baik atas hidupmu. Iman itu membayang-bayangkan yang baik atas anakmu. Iman itu membayang-bayangkan yang indah atas masa depanmu. Itu namanya iman. Ketakutan membayang-bayangkan yang buruk atas masa depan. Kekhawatiran membayang-bayangkan hal yang buruk atas anak-anakmu. Tapi iman, visi, bayangin yang baik. Makanya Tuhan suruh Abraham pandang plafon, bintang, lihat. Karena setiap kali Abraham lihat istrinya lagi ngunyah serai, baso kempot pipinya, tua lagi. Abraham ingat, Pak, Bu, saya tuh dari kecil seneng denger khotbah pendeta. Saya tuh gak bayangin khotbah di stadion-stadion, di tempat-tempat gede. Saya ingat banget kalau pendeta-pendeta khotbah gitu, kalau khotbah dia kan suaranya suka gemah. Apa kabar? Bar. Ada shalom, lom. Tuhan baik, hi. Jadi saya suka ngayal di tempat tidur saya. Saya suka ngebayang, masih kecil. Apa kabar? Bar. Shalom, lom. Tuhan baik. Diam aja. That's a vision. Kok bisa Pak Pendeta? Johan Hespi, jangan tanya saya. Tanya bos yang ciptain saya. Dia taruh di sini. Saya nggak tahu.
Visi membuat kita bertahan di tengah kepahitan, Pak. Visi membuat kita kuat di tengah rasa sakit. Visi membuat kita tetap terus berjalan di tengah kita nggak ngerti apa-apa. Visi membuat kita bisa mengerti di tengah tantangan yang sedang kita alami. Makanya seorang hamba Tuhan bilang gini, seseorang dikatakan the only things worse than being blind is having sight but no vision. Yang lebih buruk dari orang buta adalah orang yang memiliki penglihatan tapi nggak punya visi dalam hidupnya. Satu-satunya yang lebih buruk dari menjadi buta adalah memiliki penglihatan tetapi tidak memiliki visi. Dia nggak tahu mau buat apa. Cuman dua kemungkinannya, hidupnya ngikutin visi orang atau dia buat visi sendiri. Dan dua-duanya sama buruknya. Yang setuju boleh bilang amin. Oleh karena itu visi membuat kita mengerti. Saudara kalau melayani gak punya visi pasti gampang sakit hati. Saudara kalau melayani kalau gak memiliki visi pasti gampang keluar. Saudara ke gereja kalau gak ngerti visi pasti akan malas-malesan. Kenapa saudara di hari Minggu tetap memilih ke gereja? Bisa pilih jalan-jalan. Karena saudara memiliki visi ke depan. Bumi sementara, surga neraka selamanya. Betul apa tidak? Kenapa saudara berani memberi persembahan kepada gereja ketika saudara hidupmu lagi kekurangan? Karena saudara tahu saudara memberi walaupun lagi kekurangan ada janji menanti saudara di depan. Amin. Kenapa saya tetap khotbah di sini walaupun saudara pendiam seperti ini? Karena saya tahu saudara cuma mukanya diam, tapi hatinya sangat diam. Saya tahu itu, saya ngerti itu. Beberapa waktu lalu, saya dari awal pelayanan, istri saya udah boleh ngomong sama saya, Beb, kamu tuh bahasa Inggris kamu tuh bagus, tapi bahasa Inggris ngomong depan umum dong. Sekali-sekali khotbah bahasa Inggris full dong. Seperti udahlah kita di Indonesia aja lah. Enggak bisa Beb, kamu tuh pasti Tuhan mau panggil. Berkali-kali ketemu sama pendeta dari luar negeri, dibilang sama saya, Pastor, can I talk with you? Saya bilang, of course, why not? Of course, libur kursus. Ya kenapa? Tell me, bilang, God spoke to me. Ya, apa Tuhan ngomong? Bilang, you are not a localized pastor. You are to the nation. Dia bilang, oh ya, yes. Saya pulang lewatin. Istri saya berkali-kali bilang sama saya, mama saya bilang, semua bilang sama saya. Mereka dapat melihat sesuatu dalam diri saya, tapi saya cuekin aja. Sampai 3-4 bulan kemarin, datang undangan, bikin KKR di South Africa. Datang undangan, bikin KKR di Burundi, 27 Desember, KKR di Burundi. Mereka minta 2 minggu. Datang undangan bikin KKR di Amerika. Saya kira orang Indonesia di sana. Dan saya tanya sama dia, ini orang Indonesia? Enggak. Terus orang apa? Ya orang Afrika Pak Pendeta. Di Burundi Afrika lah. Masa orang Batak? Terus saya bilang khotbahnya pakai apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, full English. Pak Pendeta bisa Inggris dong? Oh, little I can. Saya baru ngerti, oh iya ya. Tuhan lagi nyiapin a new platform ke depan. Tuhan lagi nyiapin tempat yang baru di depan. Apa yang saya lakukan? I embrace it. Saya peluk visi itu. Ngapain? Belajar lagi. Siapin diri lagi. Pak, Bu, langit bukan batasannya. Orang dunia akan bilang gantungkan mimpimu setinggi. No, batasannya bukan langit, imanmu. Ketika Tuhan bilang sama Abraham, Tuhan bilang apa sama Abraham ketika dia disuruh milih tanah? Dia bilang apa sama Abraham? Pandanglah ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Sejauh yang mampu kamu lihat, itu menjadi milikmu. Apa maksud Tuhan? Luas daerah yang Tuhan berikan kepada Abraham bukan tergantung kepada Tuhan, tapi tergantung kepada kemampuan Abraham melihat. Artinya apa? Bukan soal dari sisi Tuhan, dia besar, dia hebat, dia luar biasa. Bilang amin. Kemampuan memiliki misi yang besar bukan di bagiannya Tuhan, tapi di bagian saudara. Apa yang berani kau percaya hari ini? Apa yang berani kau imani siang hari ini? Apa yang berani kau bilang, yes that's me God, itu saya. Mungkin kau bilang, Pak Pendeta saya udah tua. So what?
Abraham 100 tahun Tuhan pakai. Pak Pendeta, saya seorang ibu rumah tangga. Dari seorang ibu yang biasa lahirlah keturunan Mesias. Namanya, bos, namanya siapa bos di Alkitab bos? Maria. Visi, itu yang ingin saya ajar sama saudara. Penglihatan adalah fungsi mata, sedangkan visi adalah fungsi hati. Visi adalah melihat masa depan. Tolong ditampilkan. Visi adalah melihat masa depan sebelum hal itu terjadi. Visi adalah kemampuan melihat lebih jauh dari apa yang dapat dilihat dari mata Anda. Visi membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dan yang membuat tidak diketahui menjadi mungkin. Visi melihat jauh ke depan. Saudara ingat Martin Luther, saudara tokoh kegerakan, bukan Martin Luther tokoh reformasi gereja, tapi tokoh kegerakan kulit hitam. Dia bilang, I have a dream, saya punya mimpi. Suatu hari anak-anak saya akan duduk di sekolah dengan anak-anak yang sama, berbeda kulitnya. I have a dream, suatu hari bahwa orang-orang berwarna kulit akan diperlakukan sama. Pada masa itu sedang terjadi yang namanya diskriminasi kulit hitam. Tapi Martin Luther King Junior, dia melihat jauh ke depan. Dan hari ini kita tahu, bahkan bukan saja orang kulit hitam dan kulit hitam bersatu, tetapi presiden kulit hitam pertama, namanya Barack Obama, Simanjuntak marganya. Halo? Betul apa tidak? R.A. Kartini, dia berkata apa? Habis gelap terbitlah terang. Dia berkata apa? Perempuan bisa baju, perempuan bisa berdiri. Sekarang kalau R.A. Kartini melihat perempuan zaman sekarang, Ibu Presiden Megawati menjadi presiden pertama wanita. Visi melihat jauh ke depan. Dan di dalam saudara ada itu. Amin. Di dalam saudara ada apa? Ini khotbah hari ini jemaat ini kebagi menjadi dua nih. Ada yang ngangengong gitu. Ini ngomong apa nih pendeta, ngangengong gitu dia. Tapi ada yang kayak khotbah hari itu kayak mau konfirmasi hatinya gitu. Dia kayak, pantesan gue sudah datang ke sesi ini. Kayak dikonfirmasi gitu. Ada juga yang nggak dua-duanya, tidur dia. Mari kita belajar. Bagaimana, kan pertanyaan begitu, bagaimana mendapat, how to get vision from God. Bagaimana mendapat visi yang dari Tuhan. Selalu visi yang terbaik adalah visi yang dari Tuhan. Visi yang dari dunia, salah. Mama saya tuh dari kecil tahu saya bakal jadi pendeta. Tahu dari mana? Semua, saudara, Pak, Bu, saya sedikit cerita sesuatu yang memalukan di masa kecil saya. Bapak Ibu mau tahu nggak? Saya bisa baca itu kelas 3. Baca kelas 3. Nggak apa-apa, kalau mau ketawa, mau hina silakan. Saya bisa baca kelas 3. Jadi saya itu kalau hafal saya jago. Saya ngapal tuh jago. Jadi kalau papa saya dulu pernah datang ngajarin saya baca, itu saya hafal urutannya. Jadi ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, saya hafal. Jadi ketika papa bilang ini apa? Ini Bapak Budi, ini Ibu. Tapi ketika dia mulai ngacak-ngacak, posisinya saya bingung. Sampai dia pernah pukul saya pakai yang namanya rotan. Oh, kurang ngajar kok ya, kok hafal ya. Jadi saya kelas 3 baru bisa baca. Gurunya bilang sama saya, ini anak bodohnya kebangetan. Tapi mama saya tuh ngelihat jauh ke depan. Saya pernah daftar polisi. Sampai tes pantohir, panitia penentuan akhir. Di Bulungan. Saya gak bosan cerita ini berkali-kali. Saya cari nama saya gak ketemu. Telepon mama saya. Gak ada mah, nama bontot. Kurang iman, cari lagi. Cari gak ketemu. Sampai polisi di samping bilang, kenapa deh? Gak ada namanya. Gak ada Pak, tulis aja sendiri. Daftar S1 hukum, UI, UGM, ITB. Dapatnya UKI. Tapi mama selalu bilang, kamu jadi pendeta, kamu jadi pendeta, kamu jadi pendeta. Saya bilang, apaan sih ma?
Karena mama bilang dari kecil, saya pernah kecil di Palak, tahu Palak kan? Ya, ada mantan Palak apa gak di sini? Saya pernah di Palak waktu kecil, Pak, Bu, anak-anak muda. Saya bukan yang marah, malah saya doain yang malah. Jadi mama saya tuh bilang, kamu mau dipakai Tuhan. Tahu dari mana dia? Dia bilang gak tahu. Mama rasa aja. That's a vision. Itu visi. Bisa dijelaskan? Gak bisa. Cuma bisa dirasain. Ketika Tuhan kasih visi sama kamu, sama saudara. Mungkin orang ketawain. Tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan, maju aja. Jalan aja. Kenapa orang gak ngerti? Karena visi itu gak dikasih sama mereka. Visi itu dikasih sama kamu. Di cabang lain sih tepuk tangan tadi cabang lain. Cabang ini memang gak ada visi. Ngomong apa lagi dia, terserah lo lah. Yuk kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi biar Ari. How to get a vision from God. Yang pertama, di bagian pertama ini saudara. Karena waktu saya gak banyak. Bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan, bukan saudara. Yang pertama, vision comes from God's voice. Visi datang dari suara Tuhan. Dari tuntunan Tuhan. Dari Tuhan gampangnya begitu. Mari kita akan melihat Habakuk 2 ayatnya yang pertama. Habakuk 2 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dan apa yang akan dijawabnya atas apa? Sama-sama bilang sama saya, menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Ketika saya pertama kali keluar dari tempat saya pertama kali melayani, Pak, Bu, yang saya lakukan, saya bukan cari pendeta yang hebat, yang terkenal. Yang saya lakukan bukan cari buku-buku manajemen gereja. Yang saya lakukan adalah berlutut di kaki Tuhan. Ambil waktu berpuasa bersama dengan istri, masuk ke dalam ruang doa dan bertanya sama Tuhan, Tuhan mau bawa saya kemana? Awal-awal kalau saudara masih ingat, saya masuk ke dalam gereja-gereja, undangan terlalu banyak, dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Sampai ada yang minta jadwal 2026. Ada beberapa gereja yang kasih tanggalan dari mulai awal sampai akhir. Dia bilang, Pak, ini kalender kami, isi yang Bapak bisa. Saya bilang berapa kali? Berapapun Bapak mau isi, isi. Makanya ada beberapa jadwal yang udah terkonfirmasi sampai tahun depan. Saya nggak pernah kepikiran memulai sebuah pelayanan sendiri. Yang saya pikir cuma bisa khotbah. Tapi dalam doa-doa saya, Tuhan berbicara. Dia nggak bicara begini, Gideon, non, anakku, ku, bikin gereja, enggak. Itu yang bikin itu bertobat itu. Enggak. Tapi dia kasih. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, dari mana duitnya? Tuhan kirimin orang-orang baik. Tuhan kirimin. Sampai sekarang saudara tahu endingnya gimana. Tuhan. Sama seperti gedung ini. Maumu apa sih? Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Sama seperti gedung ini. Sebelum gedung ini dibangun ini kosong. Betul apa tidak? Kontraktor mengerjakannya sesuai dengan kemauannya atau kemauan yang punya. Saya yakin kontraktor akan bertanya kepada, mungkin tebakan saya, gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Gilbert. Mungkin akan tanya sama saudara, tanya, mimbarnya mau di mana? Betul apa tidak? Mimbarnya mau di mana? Ruang pengerja mau di mana? Bangkunya mau berapa? Apa warnanya dan sebagainya. Dan setiap kali dia habis bangun, dia pasti akan datang tanya sama yang punya. Cocok nggak mimbarnya? Kalau nggak cocok mimbarnya kita bisa ubah. Cocok nggak lampunya? Kalau nggak cocok kita mau ubah. Saudara kalau memakai dengan istilah tersebut, perumpamaan tersebut, begitu juga dengan Tuhan, dengan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah kontraktornya, ownernya adalah Tuhan. Kontraktor kalau uangnya habis minta sama siapa? Jangan Tuhan, ownernya. Kita berantem aja yuk. Kontraktor kalau uangnya habis minta sama siapa? Sama Tuhan. Saudara kalau uangmu habis baru minta sama Tuhan. Lah.
Tuhan mau kalau saudara membangun hidupmu, jangan bangun asal-asalan dong. Tuhan mau kalau kamu menjalani hidupmu, jangan bangun berdasarkan kata orang pinter dong. Jangan bangun berdasarkan pengalamanmu dong. Tanya sama yang punya dong. Mungkin ketika Tuhan bilang lebarin, saudara mungkin bilang gak ada duitnya. Tuhan bilang kan aku yang punya, bukan kamu. Halo? Kan aku yang memiliki hidupmu. Makanya dalam hidup ikut Tuhan, biarin Tuhan membangun hidup saudara. Bagian saudara dan saya taat. Kontraktor harus setia sama blueprint yang dikasih owner. Betul apa tidak? Kontraktor harus taat, harus cengli sama blueprint yang dikasih owner. Bisa kebayang gak kalau kontraktornya curang? Bangunannya gak akan jadi. Dan yang rugi kontraktornya. Begitu juga dengan saudara dan saya sama Tuhan. Tuhan memberikan visi sama saudara. Tugas saudara adalah cuma taat. Jalani visi itu dengan setia. Masalah dana, masalah jalan, masalah pembelaan, pertolongan orang-orang. Don't worry. Apa yang dari Tuhan, Tuhan yang bela. Saya bantuin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, yang dari Tuhan, Tuhan yang bela. Makanya hidup ini santai aja jalanin. Bangun dengan setia. Ikutin maunya owner. Semuanya disediakan bagi saudara. Lalu bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana caranya kita dapat mendengar? Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang bingung. Pak Pendeta gimana sih cara dengar suara Tuhan? Pak Pendeta gimana sih mereka pikir suara Tuhan itu mengambil Alkitab. Tuhan, apa yang kubuka itu dari engkau. Terus ketika dibuka, set, Yudas gantung diri. Kita pikir suara Tuhan tuh kayak jackpot begitu gitu. Kita ada orang, Tuhan, pokoknya aku hari ini ke kampus pagian. Siapa yang muncul pertama kali di pintu gerbang kampus itu jodohku. Datang pagian, ternyata yang muncul Mbak Jum jual jamu di belakang. Kita pengen beli mobil, kita pikir Tuhan, pokoknya nanti di dekat rumah tuh ada lampu merah. Lampu apa yang berhenti ketika mobil saya datang? Mobil yang warna itu kebeli. Sampai di lampu merah, lampu merahnya mati. Kita pikir suara Tuhan tuh kayaknya bingung. No. Kalau anak saya nanya sama saya, saudara kalau anak saudara nanya sama saudara, saudara akan bikin susah apa enggak? Ini jomblo apa gimana sih? Saudara punya anak nih, anak saudara nanya, Pak ini bagaimana ya? Kira-kira saudara langsung jawab atau saudara pikir, oh kalau kamu ingin tahu jawabannya bangun dulu 1000 candi. Ada orang tua kayak begitu? No. Kita pasti langsung. Untuk bisa tahu suara Tuhan sesederhana ini. Dekat. Mendengar memerlukan kedekatan. Amin. To hear God's voice you need to be near God. Kenapa harus dekat? Karena Alkitab saya mengatakan Tuhan berbicara dengan whisper. Berbisik. Kenapa Tuhan berbicara dengan berbisik? Karena Tuhan menghendaki sebuah kedekatan. Semalam saya nonton konser, nggak nanya saya kasih tahu. Istri saya bilang, sayang kita udah nikah 7-8 tahun, masa nggak pernah nonton konser bareng? Nonton dong. Saya bilang siapa? Sheila on Seven. Ya udah kita nonton. Yang saya nggak tahu di Bandung. Lagi nonton. Anugerah terindah yang ku miliki. Oh, namanya pendeta, saya penyembahan. Oh, haleluya. Lagi dengar musik konser gede-gede gitu, saya ngomong, sayang, weh. Ngomong apa lah si Lapet ini, saya bilang, saya nggak dengar. Berisik. Di rumah istri saya ngomong, sayang aku gini. Anak saya lagi nonton Cocomelon di YouTube. Cocomelon, tereng tek. The wheels on the bus goes round. Nah ada goyang. Oh.
Yang satu angkatan kita memang. Pasti kalau ke restoran pesannya teh anget deh. Pasti cari bangku gak mau dibawa AC kan. Tua. Saya bilang saya matiin YouTube-nya. Tek. Saya matiin. Saya bilang baru jelas clear saya deket. Kenapa? Sayang uang belanja habis. Gak denger saya pergi langsung. Get close, dekat, dekat. Sesederhana itu, dekat. Makanya kan lagunya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku. Sambil pemain voli bisa bantu saya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ya sama-sama. Ku ingin selalu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu selama. Pak, Bu pulang, ambil waktu sama Tuhan, tanya. Kapan terakhir saudara tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa sih dari saya? Kapan terakhir saudara tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau dari saya? Rancangan apa yang Engkau siapkan buat saya? Saya percaya dia pasti senang dia bilang gini, wow, aku tuh pengen kamu, aku tuh nyiapin ini. Kamu tuh menderita selama ini karena kamu gak ikutin aku. Tanya. Masuk kamar, kunci. Jangan di mobil kau tanya. Kalau lagi nyetir kau tutup, Tuhan kau mau apa sih? Kok melek-melek langsung ketemu sama yang punya visi. Ketika kau melek, Tuhan apa mau? Tuhan bilang, so sampai ngana cepat banget ngana so sampai. Orang bilang meninggoy. Iya loh. Saya kan sekarang mulai gereja Pak Bu. Saya tuh suka gitu sama Tuhan. Saya masuk kamar. Kadang-kadang Tuhan tuh kalau Roh Kudus tuh bisa jamah di mana aja. Saya nggak sosoroan tapi ini kenyataan. Naik ke atas mau ngambil kunci. Udah kunci saya pegang, mau turun, kayak ada ngomongan di sini. Sembah aku. Saya masuk. Saya bilang Tuhan ini sembah. Saya kunci. Saya setelah. Saya diam aja. Nangis. Kadang-kadang lagi mau di mobil, di mall, set, parkir, set. Mau turun, ada rindu di sini. Rindu gitu sama Tuhan. Setelah, 5 menit, 7 menit, turun. Makanya hidup saudara dan saya, kita akan ngerti. Karena kita connect. Sebulan ke depan kita akan belajar ini. Khotbah ini bukan khotbah pengajaran secara teologi ya. Tapi sebuah direction buat saudara. Kalau saudara pengen lebih dalam lagi, mari kita terus belajar ke depan. Ambil waktu, kalau boleh ambil waktu di rumah doa. Kalau bisa mungkin sedikit puasa. Biar kita sama-sama belajar. Hidupmu dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar menjadi rema. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya. Sebab kami tahu semua yang kami punya datang dan berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati jemaat.